Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan berlebaran pada hari raya Idul Fitri ini, marilah kita sama-sama membersihkan hati kita sesama muslim, hilangkan rasa benci, dengki, ganti semuanya itu dengan marhamah dan mahabbah, kasih sayang dan cinta. Dengan hati terbuka, muka yang jernih, dan tangan-tangan yang diulurkan, yaitu kesempatan berjabatan tangan selesai khutbah Idul Fitri, kita saling bermaafan, muhasab, musafahah. Kita buka lembaran baru yang masih putih bersih. Kita tutup halaman lama yang mungkin banyak terdapat kekotoran dan noda. Biarlah orang tua memberi maaf kepada yang muda, ayah memberi maaf kepada anak, suami memberi maaf kepada istri, mertua memberi maaf kepada menantu. Demikian pula sebaliknya. Kami segenap pengurus Yayasan Jabal Ar-Rahmah mengucapkan, taqabbalallah minna wa minkum, ja'alnallahu wa iyyakum minal a'idin wal faidin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Semoga Allah memberikan restunya kepada kita semua. Selamat Hari Raya, selamat berbahagia. Mudah-mudahan Anda semua jamaah salat Idul Fitri setiap tahun selalu dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut kami laporkan laporan keuangan Panitia Ramadan 1444 Hijriah. Pemasukan 109.747.300 rupiah. Pengeluaran 105 juta. Maaf, maksud saya 19.700 rupiah. Pengeluaran maksud saya 105.19.700 rupiah. Saldo saat ini 4.727.600 rupiah. Laporan Ziswaf Ramadan 1444 Hijriah Masjid Jabal Ar-Rahmah tahun 2023. Penerimaan zakat fitrah berupa uang sebanyak 21.750.000 rupiah. Berupa beras sebanyak 310,5 kg dan 144 liter dari 572 jiwa. Penerimaan fidyah berupa uang sebanyak 3.250.000 rupiah. Berupa beras sebanyak 43,5 kilogram dari 9 jiwa. Penerimaan zakat mal 500 juta rupiah. Maksud saya maaf,
Zakat mal penerimaan Rp500.000. Penerimaan infak sedekah Rp2.980.000. Jumlah total penerimaan uang Rp28.480.000. Beras 354 kg dan 144 liter. Jumlah 456,86 kg. Penyaluran semua penerimaan zakat fitrah, zakat mal dan fidyah berupa uang sebanyak Rp25.500.000 dan beras sebanyak kurang lebih 456,86 kg. 36 orang warga RW 021 telah disalurkan. Penyaluran kepada 30 ART, asisten rumah tangga di lingkungan RW 021, dan penyaluran 3 pondok tahfiz dan du'afah. Maksud saya 3 pondok tahfiz dan du'afah di wilayah Viladago dan Tiga Raksa. Dana infak yang digunakan untuk operasional panitia ziswa Rp1.840.000. Saldo dari infak sedekah yang disetorkan ke kas Masjid Jabal Ar-Rahmah sebesar Rp1.140.000. Jazakallah khairan katsira. Kemudian imam dan khatib Idul Fitri 1444 Hijriah Masjid Jabal Ar-Rahmah, Al-Ustadz Dr. Burhan Ahmad Fauzan SQMA, dengan tema berubah menjadi pribadi baru yang berkomitmen dalam ibadah dan amal saleh. Perlu kami informasikan bahwa Ustadz Dr. Burhan Ahmad Fauzan SQMA adalah founder dan director of Bilqis Islamic Education Consultant. Beliau S1 Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan S3 beliau adalah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Maksud saya S3 beliau Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Sebelum beliau memimpin imam dan khatib Idul Fitri, berikut adalah kaifiat atau tata cara salat Idul Fitri. Pertama, disunahkan menempuh jalan berbeda ketika berangkat dan pulang menjalankan salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Bulughul Maram nomor 462. Kedua, hendaknya berpakaian rapi, bersih, suci, indah, dan wangi.
Ketiga, sholat Idul Fitri dilakukan 2 rakaat tanpa didahului azan dan iqamah, serta diakhiri dengan khutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Sahih Bukhari dalam kitab Bulughul Maram nomor 457. Keempat, pada rakaat pertama salat Idul Fitri, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, diiringi takbir sebanyak 7 kali dan takbir 5 kali setelah takbir intikal, yaitu takbir perpindahan rukun salat. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kelima, jamaah harus mendengarkan dan menyimak khutbah dengan baik dan benar, tidak pulang setelah dilakukan atau setelah melakukan salat Id. Keenam, selesai khutbah Idul Fitri sangat dianjurkan untuk saling bermusafahah, bersalam-salaman dalam rangka bermaaf-maafan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Masih ada 5 menit waktu untuk takbir. Setelah itu kami persilahkan Imam dan Khatib Idul Fitri 1444 Hijriah Masjid Jabal Ar-Rahmah, Ustadz Dr. Burhan Ahmad Fauzan SQMA, untuk tampil menjadi imam dan khutbah, menyampaikan khutbahnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anatil wujuh likibriyaihi wa 'azamatihi, alhayyil qayyum alladzi dabbara alkainati bihikmatihi, alqadir alladzi abda'a almawjudati wa 'ammaha biihsanihi wa rahmatihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي في تعاقب الأعياد عبرة لمن وقف عند حدوده وداوم على طاعته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه ففتح أبواب الرقى والسيادة بإذنه. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bid-dini wa sala tariqa hidayatih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin wa ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, sidang salat Idul Fitri 1 Syawal tahun 1444 Hijriah, Masjid Jabal Ar-Rahmah, Wiladago Alam Asri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di pagi hari ini tiada kata dan kalimat yang pantas keluar dari lisan dan mulut kita bersama-sama kecuali kata dan kalimat pujian serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus menerus tanpa bosan-bosannya menghaturkan, menghidangkan beraneka ragam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul dan berhari raya di hari ini, dan nikmat iman dan Islam sehingga kita itu diwasiatkan oleh Allah sampai memegang teguh sampai sakaratul maut menjemput kita. Salawat serta salam tidak luput dan tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap syafaat beliau di akhir nanti. Dengan sekuat tenaga kita mencontoh sunnah-sunnah beliau yang sedari kecil sampai yang paling besar semaksimal mungkin kita punya dan waktu. Bagaikan dikomando Allah oleh sesuatu kekuatan yang besar, dari kemarin sore di segala penjuru dunia, baik barat maupun timur, baik utara maupun selatan, gema takbir, gema tahmid, gema tahlil, gema tasbih mengumandangkan ke alam semesta, seraya mengagungkan membesarkan nama Allah, mensucikan nama Allah. Pujian-pujian serta pujaan-pujaan cukup dan hanya untuk kepadanya kita persembahkan. Umat Islam di hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah merayakan hari Idul Fitri setelah 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini hampir semua kita telah hafal di luar kepala. Ia merupakan hujah, dalil atau argumentasi atau rujukan untuk diwajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kepada umatnya yang berikrar, telah bersyahadah, telah bersumpah setia sampai mati untuk beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena faktanya banyak orang yang beriman tapi dia belum berislam. Dia ngaku iman, dia mengaku Allah Tuhannya, tapi ketika Allah Tuhannya memerintahkannya untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak tunduk dan patuh pada perintahnya. Maka setelah itu Allah memanggil kita, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah perintahkan, Allah tulis, Allah fardukan, Allah wajibkan kita kepada kita umatnya yang telah mengakui Tuhannya adalah Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti dan sebagaimana Allah telah wajibkan berpuasa juga pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, walaupun kaifiyah dan tata caranya yang berbeda. Apa goalsnya, apa tujuannya, apa maqasidnya
ketika Allah memerintahkan kita berpuasa? Allah menjawab sendiri dalam ayat itu, la'allakum tattaqun. Kata-kata la'alla itu agar supaya. Allah juga tidak mengatakan asa yang juga mengartinya agar dan supaya dalam bahasa Arab, tapi la'alla lebih takkid, dia lebih menguatkan bahwa Allah sungguh harapannya besar kepada kalian yang telah mengakui Allah Tuhannya, agar kalian bertingkat derajat ketakwaan kalian naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun juga Allah menggunakan fi'il mudhari atau dalam bahasa Inggrisnya present continuous tense. Artinya Allah selalu menginginkan kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, bukan hanya dalam keadaan lapang, bukan hanya dalam keadaan sempit, bukan hanya dalam keadaan sedih, tapi juga dalam keadaan bergembira. Kalian bertakwa Allah harapkan bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan, tapi 11 bulan setelah Ramadan pun kalian bertakwa. Kalian bertakwa, berikrar, berjanji kepada Allah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah sekuat tenaga dan semaksimal mungkin yang kita punya tenaga. Dalam hal kita ibadah, sholat 5 waktu kita tambah dengan sholat-sholat nawafil atau sholat sunnah-sunnah yang lain. Dalam hal kita berpuasa, bukan hanya puasa Ramadan yang wajib, tapi ditambah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan, atau bahkan puasa sunnah Nabi Daud yang terdekat adalah puasa Syawal nanti setelah Idul Fitri. Dalam hal kita membaca Quran, yang belum bisa baca Quran, kita juga sekuat tenaga memaksimal mungkin untuk istiqomah belajar Quran. Yang sudah bisa baca Quran, bagaimana membaca artinya. Yang sudah pernah baca artinya sampai khatam, bagaimana memahami dan tadabbur makna-makna ayat Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang di bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah untuk cinta dan dekat dengan masjid. Maka setelah Ramadan jangan luntur kecintaan dan kedekatan kita dengan masjid. Yang kemarin-kemarin ketika tarawih kita selalu di saf pertama, berebut berlomba-lomba oleh tetangga dan teman-teman kita untuk mengisi saf-saf di masjid-masjid kita yang tercinta. Maka itu jangan luntur, jangan hilang dengan perginya Ramadan. Karena jikalau itu semua hilang, berarti ibadah kita cuma karena Ramadan. Ibadah kita bukan karena Allah, ibadah kita karena bukan lillahi ta'ala, tapi cuma karena Ramadan. Buktinya ketika Ramadan hilang dan pergi pula dan hilang ibadah kita, Pak. Allah tidak inginkan itu. Oleh karena itu kata-kata la'allakum tattaqun mengandung makna perubahan, berubah dalam diri kita. Kenapa sih kita berpuasa? Allah ingin suruh kita berpuasa agar kita berubah, Pak, diri kita. Yang dulu buruk menjadi baik, yang dulu jelek menjadi bagus, yang dulu ahli maksiat jadi ahli ibadah, yang dulu tidak cinta dan jauh dengan masjid sekarang setelah Ramadan dan seterusnya jadi cinta dan dekat dengan masjid. Yang dulu tidak senang berlama-lama dengan di masjid sekarang senang dengan iktikaf di masjid. Yang dulu jauh dari Quran, baca Quran, bahkan hidupnya jauh dengan ilmu-ilmu Quran, sekarang justru cinta dan senang, bahkan berhasrat tinggi, bergirah untuk mendalami isi Quran. La'allakum tattaqun bermakna perubahan. Sebagaimana kalau kita ingat, Pak, sesungguhnya setiap manusia, setiap makhluk ingin berubah. Lihat bagaimana ayam ketika mengerami telurnya, dia ingin mengestafet hidupnya untuk anak-anak ayamnya. Maka ketika dia mengerami telurnya, dia berpuasa menahan lapar dan haus untuk demi dan untuk anak keturunannya, Pak. Maka lahirlah anak-anak ayam yang meneruskan generasi berikutnya. Kalau kita juga lihat kepompong yang dulunya itu adalah ulat bulu, bukan hanya anak kecil, orang-orang dewasa pun enggan dan jijik untuk menyentuh dan memegangnya. Bahkan dari jauh melihat pun jijik, geli, Pak. Tapi sadar, seakan-akan sadar ulat bulu itu dijauhi banyak orang, maka dia membalut dirinya menjadi kepompong. Dalam ilmu biologi disebut pupa. Lalu di pompong itu dia membalut dirinya menahan lapar dan haus demi dan untuk berubah menjadi makhluk yang baru, menjadi seekor kupu-kupu. Ketika dia sudah menjadi seekor kupu-kupu yang dulunya ulat begitu jauh dijauhi manusia, jijik manusia melihatnya karena takut, gatal dan geli, Pak.
begitu menjadi seekor kupu-kupu. Jangankan anak kecil, orang-orang dewasa ingin memegangnya, indah dipandang mata. Pun begitu orang-orang yang beriman, ketika Allah sudah sediakan kepompong yang namanya Ramadan, madrasah Ramadan, universitas Ramadan, ma'had atau pondok pesantren yang disebut Ramadan, keluar dari kepompong madrasah Ramadan, universitas Ramadan dan ma'had Ramadan itu, diharapkan kita menjadi makhluk yang baru. Tutur kata kita baik, penglihatan kita cukup penglihatan yang baik, pendengaran kita sortir dan kita filter hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Hati kita pun kita bersihkan dari suuzon agar hati kita menjadi lapang dari dengki, dari riya, dari takabur, dari sum'ah, dari ujub dan penyakit-penyakit hati yang lain. Indah bukan? Ketika umat Islam yang sudah beriman kepada Allah lalu derajatnya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba orang-orang yang bertakwa, lalu setiap pandangannya menjadi baik, setiap pendengarannya menjadi baik, setiap yang perilakunya menjadi baik, kaki dan tangannya dilangkahkan untuk aktivitas yang baik-baik. La'allakum tattaqun, menghendaki kita orang-orang yang beriman menggapai kejayaan, menggapai perubahan, artinya kita berubah menjadi yang lebih baik, pastinya ke arah positif, bukan yang lebih baik atau berubah menjadi negatif. Berubah artinya semua mindset pemikiran kita harus makin dekat dengan Quran, karena Quran adalah al-huda, buku petunjuk, guidance book of life untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang Islam yang telah mengaku Allah adalah Tuhannya. Maka kitab sucinya pun adalah kitab suci Al-Quran yang berisikan firman-firman Allah. Kita hidup di dunia tidak ada yang pernah pesan kepada Allah, tidak ada yang pernah request minta hidup di dunia ini, tapi dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, Allah tidak ingin kita rusak, Allah tidak ingin kita sesat di dalam kehidupan di dunia ini. Maka Allah turunkan kitab suci Al-Quran untuk menjadi buku petunjuk bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang mulia. Allah juga berfirman, kalau kemarin Allah kita mengingatkan, kalau kemarin kita getol berebut menggapai kebaikan, seluruh kebaikan di bulan suci Ramadan, Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian sudah baik, kalian sudah digembleng di pesantren namanya Ramadan, kalian sudah kuliah di universitas Ramadan, kalian sudah sekolah di madrasah Ramadan, kalian sudah baik, kalian sudah lurus dan benar, ibadah isi dengan beraktivitas ibadah dari pagi sampai malam, dari malam pagi lagi. Maka Allah ingatkan, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, maka orang-orang yang melupakan Allah, Allah pun akan melupakan mereka. Ulaika humul fasikun. Orang-orang yang melupakan Allah, orang-orang yang menjauhi Allah, orang-orang yang tidak ingin atau ingkar kepada perintah Allah, maka Allah cap mereka adalah orang-orang yang fasik. Ngaku Islam, ngaku beriman, ngaku Allah Tuhannya, tapi kok enggak tunduk dengan Allah. Faulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Dalam surah An-Nahl juga Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. An-Nahl ayat 92. Allah mengatakan juga, Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang dia punya benang dan kain lalu dia sulam jadi baju, tapi setelah kain dan benang itu menjadi baju, dia urai lagi lalu dia sulam lagi jadi baju. Setelah selesai dia urai lagi, dia sulam lagi jadi baju, tidak selesai-selesai. Maknanya apa? Kalian sudah dibersihkan dengan datangnya Ramadan, kalian sudah ditarbiyah di Ramadan, di madrasah Ramadan, sudah kuliah 1 bulan penuh di universitas Ramadan.
kalian sudah bersih, sudah cuci sekalian, sekarang Idul Fitri kembali ke fitrah, maka jangan lagi kotori diri kalian. Jangan lagi kotori mulut kalian dengan omongan-omongan fitnah, omongan-omongan ghibah, ngomongin orang, ngomong-ngomongan yang buruk dan keji. Jangan lagi kotori panca indera kalian, mata kalian dengan penglihatan yang maksiat yang dimurkai Allah. Jangan lagi kotori pendengaran kalian dengan pendengaran maksiat. Jangan lagi kalian langkahkan kaki kalian, tangan kalian untuk aktivitas yang mengundang dosa-dosa dari Allah. Juga jangan kalian kotori hati kalian, sudah bersih selama ini, sudah jujur, sudah baik, sudah husnuzon, sudah bersih disucikan oleh Ramadan, lalu kalian kotori lagi dengan penyakit-penyakit hati. Nauzubillah. Itu bagaikan seorang perempuan yang tadi Allah gambarkan dia punya benang dan kain, lalu dia sulam jadi baju tapi diurai lagi. Begitu seterusnya, tidak henti-henti. Kita tidak pernah ada yang tahu mati dalam keadaan su'ul khatim. Nauzubillah. Maka yang kita yang sudah baik, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam aktivitas kebaikan, istiqomah menjadi orang baik. Jangan lagi kotori diri kita. Bukankah kita juga ketika Ramadan kita berharap minal aidin wal faizin, kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang menang ketika melawan hawa nafsu kita 1 bulan penuh kemarin. Dan juga kita digolongkan oleh orang-orang al-faizin yang juga kembali kepada fitrah dan kesucian diri kita. Sungguh manusia terlahir menjadi makhluk yang fitrah, yang suci dan bersih, tidak punya noda, tidak punya dosa ketika kita lahir dari rahim ibu kita. Maka yuk sama-sama dalam Idul Fitri ini, melalui podium yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan seumumnya kita semua untuk berikrar sumpah setia agar kita terus menjadi orang yang baik, yang jadi orang ihsan, yang menjadi orang-orang bertakwa, sehingga kita sampai dipanggil Allah dalam keadaan muttaqin, dalam keadaan muhsinin, dalam keadaan muslimin, dalam keadaan muslimin dan muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Allah mengatakan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian orang menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lalu apa tolak ukurnya kita telah berhasil menjadi orang-orang bertakwa? Ketika kita sudah digembleng di tarbiyah dalam Ramadan. Tolak ukurnya Allah jawab di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meminta ampun atas dosa-dosa yang pernah kalian perbuat kepada Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, karena Allah telah sediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Yang surga itu adalah, kata Allah, luasnya satu surga dengan langit, seluruh langit dan bumi digabung, itulah luas satu surga, Pak. Lalu apa ciri orang-orang bertakwa ini maksud Allah yang Allah telah wariskan dan sediakan surga nanti di akhirat? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama Allah sebut orang-orang bertakwa itu istiqomah, senantiasa continue terus punya hobi, Pak, berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keuangnya, hartanya lagi banyak maupun lagi seret, walaupun baik bisnisnya lagi lancar maupun lagi tersendat, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, lagi kurang lagi sedikit dia mampu sedikit, dia infak sedikit, lagi banyak dia pun infak berbanyak. Apa selanjutnya ciri orang bertakwa menurut Allah? Wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang bertakwa, orang yang sudah berhasil lulus dari madrasah namanya Ramadan, yang sudah diwisuda dari Universitas Ramadan, yang sudah Allah akan janjikan surga tempatnya di akhirat. Orang-orang bertakwa dia mampu menahan amarahnya walaupun dia mampu untuk meluapkannya, Pak. Baik kepada orang yang dengki padanya, orang yang memfitnah dirinya, menjelek-jelekan keluarganya, amarah itu ada dalam hatinya, tapi dia tahan karena dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal kaziminal ghaiz. Memang tidak mudah. Oleh karena itu memang termasuk hamba-hamba Allah yang spesial. Begitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau seakan-akan senada dengan ayat ini mengatakan, laisa syadidu bisura'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah bukan orang yang menang adu gulat, bukan orang yang menang adu tinju, bukan orang yang menang dia berkelahi. Tapi kata Nabi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarahnya yang meluap-luap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah. Ciri orang-orang bertakwa yang Allah janjikan surga tempatnya nanti di yaumil akhir. Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Dia melapangkan kesalahan orang, mampu memaafkan orang. Walaupun Idul Fitri ini orang yang salah itu pernah jelek-jelekin namanya, pernah berbuat salah, pernah memfitnah, pernah menyakitinya, pernah menzolimnya, belum WA, belum mengucapkan minta maaf, belum telepon, bahkan belum datang ke rumahnya, tapi sudah dia melapangkan, dia sudah memaafkan semua orang, bahkan dia telah melupakan. Pak, ada orang yang tetangganya minta maaf, pernah salah Bu, tapi saya bilang sudah lupa apa salahnya. Wal afina inan nas. Oleh karena di surah Ali Imran ini Allah tutup 134-nya dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah suka kepada hamba-hambanya yang ihsan. Ibu, kalau ada tetangga membawa ibu opor ayam 1 mangkok, besoknya ibu balas dengan 1 mangkok juga sayur atau opor senada, itu belum ihsan. Tapi yang disebut ihsan, bagaimana kita bisa tersenyum dengan tetangga, dengan orang-orang yang selama ini cemberut dan muka masam kepada kita. Bagaimana kita bisa menegur selama ini dengan orang-orang yang tidak pernah menegur dan menyakiti keluarga kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik dan ihsan terhadap orang-orang yang selama ini telah menyakiti diri kita dan keluarga kita. Itulah ihsan. Berat memang, tapi ganjaran memang orang-orang ihsan ada di sisi Allah yang terbaik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lantas ayat 135-nya surah Ali Imran, apalagi ciri orang-orang bertakwa yang insya Allah itu menjadi ciri orang-orang yang telah lulus dalam Ramadan ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang bertakwa itu jikalau dia lupa, khilaf, berbuat dosa atau menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah, dia langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita seraya mengajarkan, aku tidak kurang beristighfar di hadapan Allah 1 hari itu 100 kali. Maka jikalau Nabi yang sudah menjadi kekasih Allah, dia imamul anbiya, imamnya para nabi, sebaik-baik manusia di muka bumi ini, satu-satunya manusia yang punya hak prerogatif menolong, memberi syafaat kepada umatnya, itu masih istighfar, meminta ampun kepada Allah. Apatah lagi kita yang penuh dengan dosa, berlumuran maksiat, kita tidak dijamin surga dan kita belum tentu jadi kekasih Allah. Pantaskah kita sombong untuk tidak beristighfar di hadapan Allah? Fastaghfiru lidzunubihim. Maka istighfarlah perbanyak. Bahkan itu menjadi kelaziman zikir kita sehari-hari. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi akan mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah, wasi'ul maghfirah. Oleh karena itu ciri orang-orang bertakwa bukanlah yang tidak punya salah. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah khilaf, tidak ada yang manusia yang tidak pernah zalim, tidak ada yang manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka ciri orang-orang bertakwa adalah ketika dia menzalimi dirinya dengan dosa-dosa, dia lupa kekurangan ibadahnya, dia lupa berbuat baik dan seterusnya, khilaf, dia berkata kotor dan seterusnya, fastaghfiru, dia langsung ingat Allah, istighfar, astagfirullah.
Salat taubat di hadapan Allah, menangis dalam sujudnya meminta ampun. Ciri-ciri itulah yang dimiliki orang-orang yang bertakwa, yang telah berhasil digembleng oleh ma'had atau pondok pesantren Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu di hari yang penuh keberkahan ini kita muhasabah diri, Pak. Akankah ibadah-ibadah yang kemarin, yang senang i'tikaf di masjid, yang sudah bagus suka tadarus dan berlomba-lomba khataman Quran, yang sudah berlomba-lomba berbagi takjil dan seterusnya, berbagi kepada fakir miskin, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya, yang sudah senang dengan majlis-majlis ilmu, akankah itu hilang luntur dengan perginya Ramadan? Sekali lagi, akankah itu hilang setelah Ramadan pergi? Karena banyak, Pak, Ramadan belum pergi, 10 hari terakhir kita mengosongkan masjid, kita sibuk dengan urusan dunia lagi. Padahal 10 hari itu 10 yang sangat spesial di akhir Ramadan, di mana Lailatul Qadar terjadi, di mana baginda Rasulullah saja mengencangkan perutnya untuk menyedikitkan makan dan menjauhi istrinya. Oleh karena itu kok justru begitu makin dekat dengan Ramadan, kita justru sibuk dengan takatsur dan takabur. Apa itu takatsur? Bermegah-megahan, berfoya-foya. Nanti di Ramadan ini, di Lebaran ini, begitu banyak aneka ragam makan di meja makan kita. Baik yang berat maupun snack, semuanya kita beli. Pakaian pun kita beli, bahkan pakaian kita masih banyak, satu lemari masih bagus-bagus, seakan-akan itu menjadi kewajiban. Takatsur dan takabur justru itu yang digembleng oleh Ramadan, sehingga kita jadi hamba yang tidak takatsur dan takabur. Takatsur itu adalah bermegah-megahan. Jangan, Pak, walaupun kita mampu beli, uang kita banyak, tapi cukup sederhana. Bukankah Ramadan itu mengajarkan kepada kita? Juga takabur, Ramadan mengajarkan kita untuk rendah hati. Oleh karena itu di akhir Ramadan Allah perintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Besarkan, agungkan nama Allah, jangan agungkan namamu. Kenapa? Sebagaimana Allah seakan-akan telah tahu manusia punya kebiasaan selama ini narsis, sering menyombongkan dirinya, menepuk-nepuk dadanya, kehebatannya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, popularitas namanya dan seterusnya. Padahal cukup Allah yang cukup bisa kita agung-agungkan. Cukup Allah yang punya hak untuk diagung-agungkan dan dibesar-besarkan. Oleh karena itu sunnahnya, Pak, ketika kita berangkat ke masjid untuk Idul Fitri dan pulangnya pun perbanyak kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup Allah yang di mata kita, dalam hidup kita yang besar dan maha agung. Bukankah ketika sholat itu juga yang kita sebut kalimat takbir yang pertama, Allahu Akbar? Ke dunia kita kecil, istri kita kecil, suami kita kecil, bisnis kita kecil, harta kita kecil, duit kita kecil, jabatan kita semua kecil. Ketika sholat telah memanggil, kita sebut Allahu Akbar. Allah ialah yang maha besar dalam hidup kita. Dan bukankah itu juga ikrar kita, sumpah setia kita setiap kita sholat? Baca iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, hidup dan matiku, seluruh aktivitas hidupku, dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai malam, dari melek mata sampai tidur, ya Allah, ku persembahkan hanya untukmu. Hidup dan matiku hanya untukmu, ya Allah. Begitulah ikrar kita, Pak. Jangan-jangan kita selama ini telah lupa dengan ikrar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selagi-lagi mari, walaupun Ramadan telah berakhir dan akan meninggalkan kita, pantangkan niat istiqomah dalam hati kita untuk terus istiqomah menjadi orang-orang saleh, beramal baik, menebar kebaikan di mana dan kapanpun kita berada. Kita terus, walau bahkan termasuk orang-orang yang jahat atau buruk di antara kali-kalian buat kita semua. Karena kita mulai kebaikan itu dari diri kita, akan mewarnai keluarga kita. Kalau keluarga kita baik, maka itu akan mempengaruhi masyarakat kita. Kalau masyarakat kita baik dan saleh, maka itu pun akan mewarnai bangsa dan negara kita. Kita akan punya pemimpin saleh manakala kita menjadi saleh. Kita akan punya pemimpin yang baik manakala masyarakat kita baik. Pemimpin yang baik akan dilahirkan dari masyarakat yang baik. Pemimpin yang saleh akan dilahirkan dari masyarakat yang saleh.
Pasti orang-orang yang buruk akan memilih pemimpinnya yang buruk. Maka orang-orang yang soleh yang sudah punya komitmen menjadi hamba-hamba yang soleh, pasti nantinya akan memilih pemimpin yang soleh yang mengantarkan kita semua, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, mudah-mudahan khutbah Idul Fitri ini dapat memberikan ghirah dan penguatan buat istiqamah kita dalam jalur kebaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ikhwani fil aqidah ittaqullah mastata'tum wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadimah idhqal fi kitabihil karim amiran wa mukhbiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jikalau Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak ngabarin Allah salat. Jikalau Allah memerintahkan kita bayar zakat, Allah tidak ngasih informasi bahwa Allah pun bayar zakat. Jikalau Allah memerintahkan mewajibkan orang-orang yang berpunya atau mampu untuk pergi haji, Allah tidak ngasih info di Quran ataupun hadis bahwa Allah pun haji. Tapi ketika Allah ingin memerintahkan kita berselawat atas Nabi, Allah ngasih tahu bahwa Allah menginformasi bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa selalu terus menerus dari dulu sampai hari ini, bahkan nanti sampai akhir kiamat Allah berselawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang telah beriman kepada Allah, yang ngaku umat Nabi, yang akan dapat syafaat Nabi, yang ngaku cinta Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka salawatlah atas Nabi. Mana mungkin kita ngaku cinta kepada Nabi tapi pelit untuk bersalawat atas Nabi. Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Nanti di akhirat tempat kita dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi, insya Allah kita bareng Nabi di akhirat. Tapi kalau bukan Nabi yang kita cintai, yang belum dapat jaminan masuk surga, wallahu a'lam, maka jangan salah untuk mencintai. Cintailah Nabi. Sesungguhnya Nabi adalah semulia-mulianya makhluk oleh Allah. Mari di khutbah yang kedua kita tundukkan hati kita munajat kepada Allah di hari penuh keberkahan ini, yang penuh dengan rahmat dari Allah. Setelah kita 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, kita meminta dan memohon kepada Allah juga seraya istiqomah bahwa kita bakti dan menghamba kepadanya, justru kita juga bergantung kepadanya. Allah sangat senang untuk kita berdoa memohon kepadanya, karena di akhir zaman ini banyak manusia sudah enggan atau menjauhi doa. Padahal doa adalah senjatanya orang-orang mukmin dan dia adalah sumsumnya ibadah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al-hajat. Allahumma antal afu, antal ghafur, antal ghaffar, antal rahman, antal rahim, antal tawwab, antal ghani, antal hamid, antal jabbar, antal ghaffar, antal wadud, antal syakur, antal sabur, anta malikal mulk dzul jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pemaaf. Ya Allah, maafkan segala khilaf dan alpa kami serta kekurangan ibadah kami. Ya Allah, sungguh ibadah kami masih sangat amat sedikit. Ya Allah, sementara
dunia kami terus dalam otak kami. Kami senantiasa lupa, ya Allah, meletakkan dunia ini di atas kepala kami, padahal dunia seharusnya kami letakkan di bawah telapak kaki kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, antal ghafur, antal ghaffar. Ya Allah, engkau Tuhan maha pengampun, engkau Tuhan yang maha luas ampunanmu, ya Allah. Ya Allah, kami tidak pantas masuk surgamu. Berkat kenapa, ya Allah? Karena maksiat dan kezaliman diri kami begitu banyak, tapi juga kami tidak mampu dan kuat untuk memasuki nerakamu, ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, dosa-dosa kami bagai bilangan pasir, sementara ya Allah ibadah kami terlalu amat sedikit, ya Allah. Kemana lagi kami akan meminta ampun kecuali kepada Engkau, ya wasi'al maghfirah, Tuhan yang maha luas ampunanmu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang kecil maupun yang besar, dosa-dosa kami dari kami balik sampai hari ini, dosa-dosa kami yang kami masih ingat maupun telah kami lupa, ya Allah. Dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, dosa-dosa kami yang kami ketahui maupun kami tidak ketahui, ya Allah. Dosa-dosa kami yang kami lakukan sendiri-sendiri maupun berjamaah, ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkau Tuhan maha pengasih maha penyayang, kasih dan sayangi kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, tuntun kami menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah, yang Engkau menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau terima tobatnya, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kami telah Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Dalam keadaan kami Engkau telah terima tobatnya, ya Allah. Dalam keadaan kami sedang ibadah dan sedang dekat-dekatnya kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, juga begitu ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, wabil khusus ibu kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, ibu kami, ya Allah, ibu yang telah mengandung kami dalam rahim mulianya beliau, ya Allah, yang telah melahirkan kami dengan taruhan nyawanya, ya Allah. Tumpahan darah, cucuran keringat dan air mata, ya Allah. Air susunya lah yang telah mengalir dalam tubuh kami, ya Allah, yang telah meradi menjadi daging tulang belulang, ya Allah, dalam tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, muliakan ibu kami, ya Allah. Catatkan namanya, ya Allah, untuk menjadi ahli surgamu tanpa hisab, ya Allah. Pun begitu, ya Allah, tidak luput dan tidak lupa jasa orang ayah kami yang telah membesarkan kami, mencari nafkah untuk kami, banting tulang dari pagi sampai pagi lagi demi dan untuk anak-anaknya seperti kami. Tidak ada posisi kami saat ini, kesenangan yang kami dapati, jabatan yang kami dapati, sedang dan keenakan atau kenikmatan yang kami terasakan saat ini kecuali dengan jasa dan ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi bahwa ibu dan ayah kami orang-orang baik, adalah orang-orang soleh, ahli ibadah yang mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jikalau di hari tuanya ini, ya Allah, sekarang beliau dalam keadaan sakit, angkat penyakit beliau, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk sedikit memberi kebahagiaan di sisa-sisa dan penghujung hayat mereka, ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau keduanya atau salah satunya telah tiada, baik baru maupun lama, ya Allah. Muliakan beliau-beliau, ya Allah, di alam kubur sana. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Turunkan rahmah-Mu, ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka seperti taman-taman dalam surga-Mu, ya Rabb. Jangan jadikan kubur-kubur mereka seperti lubang-lubang dalam neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Allahumma ya Allah, antal hadi, ya Allah, Engkau yang maha memberi petunjuk, ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus, tampakkan kepada kami yang baik itu baik, yang benar itu benar, dan kuatkan hati kami untuk membela kebenaran dan kebaikan tersebut dimanapun dan kapanpun kami hidup. Dan perjelas kepada kami yang batil itu batil, yang maksiat itu maksiat, yang tidak benar itu tidak benar, dan kuatkan hati kami untuk menumpas kebatilan kemaksiatan dimanapun kami hadapi. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa khasyatik.
Allahumma ya Allah, Engkau Tuhan yang maha membolak-balikan hati. Hati ini serai kali ya Allah belok-belok kanan kiri, tidak lurus, padahal kami pengen lurus ya Allah. Maka ya Allah, istiqomahkan hati kami dalam lurus, taat kepadamu, patuh kepadamu, takut kepadamu, dekat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Malikal Mulk, tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, segala kerajaan, kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Engkau adalah raja di atas raja, Engkau adalah maharaja, Engkau adalah hama penguasa ya Allah, baik seluruh di alam semesta ini ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami pemimpin dan wakil-wakil kami yang baik dan soleh-soleh ya Allah. Di tahun akan datang kami akan memilih pemimpin kami dan wakil-wakil kami di negeri ini ya Allah. Maka tunjuki kami, hadirkan kami pemimpin yang soleh, yang memikirkan kami, yang dekat denganmu, yang sujud di sepertiga malam di hadapanmu ya Rabb, yang punya niat baik untuk membesarkan negeri ini, mengarah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tampilkan, hadirkan kepada kami wakil-wakil rakyat yang saleh, yang juga dekat orang-orang fakir miskin, yang dekat dengan masjid, yang dekat cinta dengan ulama, yang juga cinta dengan Quran ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu rumah tangga yang kami idam-idamkan ketika kami dulu menikah ya Allah. Keluarga yang tenang, keluarga yang harmonis, keluarga yang di dalamnya penuh dengan cinta dan kasih sayang, walaupun banyak elok-elok berduri ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang suami jadi suami yang soleh untuk istri kami, yang jadikan kami yang ayah menjadi ayah yang soleh untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami yang istri menjadi istri yang soleh buat suami kami, yang tidak hanya menemani dia ya Allah di dunia ini, tapi menjadi bidadarinya kelak di surga nanti. Ya Allah, yang jadi ibu, jadikan kami ibu yang soleh untuk anak-anak kami. Jadikan kami orang-orang tua yang baik dan soleh, yang menjadi memberikan suri toladan yang baik bagi anak-anak keturunan kami. Ya Allah, sempurnakan keluarga kami dengan hadirnya anak keturunan yang soleh dan soleha, yang tidak hanya membanggakan kami orang tuanya, papa mamahnya, abi uminya, ibu ayahnya di hadapan masyarakat manusia di dunia ini, tapi nanti dapat membanggakan kami di hadapanmu nanti yaumil mizan, dan menghantarkan kami dalam surgamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahi kami ya Allah kebahagiaan di dunia maupun bahagian di akhirat. Mudahkan segala urusan kami yang belum punya jodoh, yang sedang nunggu jodoh ya Allah, habis lebaran ini dapat jodohnya ya Allah, temukan jodohnya ya Allah. Yang sedang nyari nafkah, mencari maisha, mencari pekerjaan ya Allah, mudahkan ya Allah untuk mendapatkan nafkah yang halal yang Engkau ridhoi ya Allah. Yang sedang ya Allah mencari ikhtiar ilmu ya Allah, luruskan ya niatnya ya Allah karenamu ya Allah, dapatkan menjadi ilmu yang luas dan bermanfaat buat banyak manusia ya Allah. Ya Allah, yang sedang kesulitan ya Allah sekarang, mudahkan, cabut semua kesulitan-kesulitan ya Allah. Yang kepengen haji ya Allah, mudahkan ya Allah, kami jalan lapang untuk haji dan umrah ke Baitullah menghadap rumahmu ya Allah. Lapangkan jalan ke sana ya Allah, lapangkan jalan ke sana ya Allah. Allahumma ya Rahmanir Rahim ya Allah, semua angkat ya Allah. Jikalau rezeki kami masih jauh, dekatin dia ya Allah. Jikalau dia masih di atas, turunin ya Allah. Jikalau dia masih di bawah terpendam tanah, keluarkan ya Allah. Jikalau dia sulit, mudahkan ya Allah. Jikalau dia susah maka dia mudahkan ya Allah. Jikalau sedikit, perbanyak ya Allah. Kalau sudah banyak ya Allah, berkahi dan ridhoi rezeki kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa kullu amin wa antum bi khairin. Asallahu an yaj'ala minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima, mengkabul seluruh ijabah dan doa kita semua, dan ibadah kita 1 bulan penuh di Ramadan khususnya, dan kita dijadikan Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Izin perlu disampaikan untuk perolehan wakaf keromo sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 berjumlah 5.742.000 rupiah. Dasar keuangan dari jasa, alhamdulillah selamat hari raya Idul Fitri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Jamaah kita bersama adalah pengurus dan imam waktu kita. Silakan Pak Najib untuk dokumentasi kita foto yayasan dan Bapak pejabat kita setelah alhamdulillah. Ya, silakan ada Pak Ibu juga di sini. Pak Najib bisa dibantu Pak. Ya, kita foto dulu Pak sama-sama. sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Siapa Bapak? Bapak mana? Oh Pak ini ya. HP apa nggak ada? HP abang ya? HP apa nggak ada? Masih.